Menarik keajaiban dengan berkahnya membaca sholawat. Seperti apa ya teman-teman? Mari kita bahas di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, seperti biasa saya mau sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bahagia, jangan lupa selalu bersyukur, dan saya doakan semoga kalian semua selalu sehat ya, selalu baik-baik saja, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan kemudahan, kelancaran setiap urusan kita, dan Allah selalu melindungi kita ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum ke pembahasannya, mari kita baca sholawat. Dan sholawat ini yang sering saya dawamkan, yang dimana kalau saya pengen mendapatkan berkelimpahan rezeki, sering mengamalkan sholawat Al-Malikul Hakul Mubin, yang sering dibacakan oleh Pak Ustadz Nasrullah gitu ya. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wadil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wadil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wadil Amin. Halo sahabat semuanya, semoga dengan kita sering baca sholawat, senantiasa kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti, dan berkahnya di dunia ini teman-teman. Jangan lupa bahagia ya, jangan lupa bahagia, insya Allah kita berkah ya, berkah dengan sering membaca sholawat. Nah, balik lagi ke pembahasan teman-teman. Bagaimana ya kita mendapatkan keajaiban dengan membaca sholawat? Nah, tentunya yang harus kita ketahui teman-teman, yang pertama ya kita yakin atau enggak gitu, percaya atau enggak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah ngerasa hidup ini enggak ada perubahan dan kita kejar ikhtiar langit membaca sholawat, nah tentunya ada energi, kita benar-benar yakin nggak akan mendapatkan keajaiban. Kalau keyakinan kita benar-benar 100%, kita yakin, kita percaya bahwa ada keajaiban di balik ikhtiar kita dengan sering membaca sholawat, dengan sering beribadah, maka itu ya akan nyata adanya dalam kehidupan kita teman-teman. Nah, tentunya yang banyak ya orang-orang yang sudah merasakan, orang-orang yang sudah mendapatkan keajaiban-keajaiban yang berbagai cara Allah membuktikannya dengan berbagai cara gitu ya. Orang menceritakan testimoni keajaiban-keajaiban yang sudah mereka alami gitu teman-teman. Nah, mungkin sedikit banyaknya di sini juga maka mau berbagi cerita. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita pengen mendapatkan keajaiban? Mendapatkan keajaiban setelah membaca sholawat.
Tentunya banyak teman-teman, selain kita mendapatkan keajaiban di dalam sebuah materi gitu ya, kemudahan, kelancaran, ketenangan hati, terus muka kita seperti ada cahaya gitu, walaupun ya di dalam kekurangan kita, keterbatasan kita, banyak kekurangan yang harus kita pikirkan, tapi dengan energi baca sholawat, muka kita ngerasa benar-benar fresh gitu, ngerasa benar-benar ada hal yang menarik, ada hal yang menjadi sebuah magnet gitu, entah dari rezeki, entah dari orang-orang yang sekitar kita, lingkungan kita gitu, yang tadinya mungkin sebelum kita baca sholawat kita tidak banyak dikenali oleh orang, tidak terlihat kebaikan kita, terus terasa benar-benar hina di mata siapapun gitu ya. Terus orang-orang sekitar kita juga ngerasa tidak peduli dengan kehidupan kita, tapi setelah kita sering membaca sholawat, banyak keajaiban dari hal kecilnya gitu, yang tadinya teman jauh ngerasa jadi deket, adab-adab jadi baik gitu ya. Terus keluarga pun yang tadinya suka bikin kesel, ataupun hal-hal yang mungkin problem dalam kehidupan ini ngerasa berkurang gitu dengan sering membaca sholawat. Dan hari demi hari kebahagiaan, kemudahan, kelancaran Allah selalu memberikan kehidupan kita. Dan kalau kita sudah merasakan hal yang indah di dalam hidup ini, yaitu ketenangan hati, ketenangan pikiran, kecerdasan pikiran, kejernihan pandangan kita, kejelasan ataupun pendengaran kita, dan menghirup udara segar yang tiap hari kita diberikan napas oleh Allah SWT. Kalau kita sudah mensyukuri semua itu, nikmat itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi pada intinya kita jangan resah dengan yang namanya problem dalam kehidupan ini. Kalau kita sekarang diberikan ujian, diberikan kesempitan, entah itu di dalam sebuah amanah yang belum kita selesaikan, pada intinya kalau kita pengen mendapatkan keajaiban, apalagi keajaiban berkah sholawat, hidup kita pengen berubah menjadi orang yang lebih baik, terus dalam materi kita ingin lebih baik, yang pertama kita harus lakukan ya membaca sholawat teman-teman. Mulai istiqomah membaca sholawat dari pagi petang sampai larut malam, berapapun nominalnya tergantung kita niatnya, seriusnya, kesungguhan kitanya mau berapa persen gitu, mau berapa yakin gitu. Kalau misalkan kita benar-benar yakin, ya kita jangan putus asa, ya kita perbanyak sholawat aja teman-teman, karena susah diomongin gitu ya. Maksudnya susah diomongin itu kalau kita sudah menerapkan, membiasakan baca sholawat, baru kita ngerasain gitu seperti apa berkahnya gitu teman-teman. Nah tentunya banyak ya kenikmatan sesudah kita sering membaca sholawat. Terus lagi kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang mau menyakiti kita, ataupun orang yang mau mengambil hak kita gitu. Allah lindungi kita gitu teman-teman, dengan sering baca sholawat, dengan banyak pelantaranya gitu. Dan itu juga yang sudah saya rasakan teman-teman. Nah selain itu, ketika kita lagi banyak kebutuhan, misalkan punya keinginan, coba deh fokuskan dari hal kecil dulu teman-teman. Misalkan, ya Allah saya pengen punya uang
1 juta misalkan. Nah, dari pagi sampai sore kita selain membaca sholawat, terus nggak sengaja pikiran kita teringat pengen punya uang 1 juta gitu, dan uang itu kalau kita dapatkan, kalau kita punya keajaiban yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai cara, dan uang itu mau saya belikan sesuatu yang kita inginkan misalkan, seperti itu teman-teman. Terus gitu ya, di bawah sadar kita, pandangan kita, pola pikir kita melaraskan pola pikir kita dengan membaca sholawat juga gitu. Nah, lama-kelamaan teman-teman, apa yang kita inginkan itu Allah datangkan tanpa kita sadari, tanpa kita memaksa kepada Allah gitu. Seperti itu aja teman-teman. Cuman yang namanya keajaiban itu tidak bisa kita paksakan, harus seperti apa yang kita inginkan gitu. Karena kalau kita mau mendapatkan keajaiban, ya kita harus pasrahkan segala keinginan kita, kesulitan kita saat ini, pasrahkan kepada Allah SWT. Maksudnya gimana, maka pasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Ya maksudnya kita jangan tergantung ke siapapun gitu. Kalau kita punya keinginan, lagi punya masalah, punya problem, ya sudah kita menghadap kepada Allah. Nah, seperti apa keajaibannya, serahkan aja kepada Allah yang lebih tahu gitu. Cuman kita harus siap segala resikonya. Resikonya apa? Ya, apapun yang terjadi kita harus terima. Tapi di balik semua itu pasti ada hal yang Allah berikan tanpa kita sadari, hikmahnya, keberkahannya. Nah, ending terakhirnya itu biasanya kita kayak diberikan kurang iman atau gimana ya, jadi rendah keyakinan atau gimana lah ya, seperti itu. Dan setelah itu kalau kitanya sabar dan ikhlas, tahu-tahu ada kerjaan kita atau dagangan kita, penjualan kita naik secara drastis gitu ya, seperti itu. Terus ada lagi teman kita yang tadinya susah bayar hutang, tahu-tahu bayar hutang. Terus ada lagi kita mendapatkan pekerjaan sehingga nominalnya sama, kadang lebih gitu ya, secara tidak kita sadari gitu ya. Itu sebuah keajaiban yang Allah menitipkan rezeki itu dengan pelantarannya gitu. Nah, terus ada lagi, saya pernah merasakan saat saya disuruh sama keluarga, saya nggak berpikir bahwa mau dikasih uang, tahu-taunya pas pulang saudara saya tahu-tahu lagi dapat rezeki banyak, tahu-tahu ngasih uang gitu. Nah, seperti itulah teman-teman yang namanya keajaiban itu. Jadi nggak usah ditunggu-tunggu juga gitu, karena kan kita sudah memasahkan kepada Allah SWT segala urusan kita, keinginan kita tinggal tunggu aja. Bagaimana datangnya kapan, kita jangan fokus kepada keajaibannya gitu, biarkan keajaiban itu datang dengan sendirinya gitu teman-teman. Nah, cuman emang sebelum itu juga yang saya rasakan saat diberikan kesulitan, saya kejar itar langit, kok nggak datang ya yang namanya keajaiban. Kapan ya datangnya dan bagaimana, sehingga saya sampai putus asa, sampai saya ngerasa udah nggak mau lagi berikhtiar langit. Tapi tahu-taunya teman-teman, setelah benar-benar meyakini gitu ya, benar-benar fokus dengan membaca sholawat dengan senang hati, membaca sholawat dengan penuh kerinduan, membaca sholawat dengan penuh keyakinan. Nah, ternyata keajaiban itu malah semakin mudah teman-teman datangnya kehidupan kita. Pada intinya, kalau kita bisa meyakini kepada Tuhan, kepada Allah SWT, bahwa kita benar-benar serius, sungguh-sungguh ingin berubah, ingin mendapatkan perubahan, mendapatkan keajaiban, maka
kalau Allah sudah meyakini kita, Allah akan ridho kepada kita, insya Allah akan secepat itu keajaiban itu datang kepada kehidupan kita, teman-teman. Nah, cuman terkadang ya banyak problem yang saya sering lihat gitu. Banyak orang-orang yang kejar ikhtiar langit, membaca sholawat, memperbaiki ibadah, dan pada akhirnya ngerasa belum ada yang namanya perubahan. Karena posisi kita mungkin di situ lagi lemah, lagi benar-benar pengen mendapatkan keajaiban tersebut. Terus kita kejar, dan yang kita fokuskan itu bukan keridoannya, bukan keyakinannya, tapi solusi itunya yang kita inginkan gitu. Dan pada akhirnya malah bukan semakin dekat keajaiban itu, malah semakin jauh, teman-teman, gitu. Jadi kalau kata pepatah, ketika kita pengen mendapatkan rezeki yang luas seperti kupu-kupu, ketika kita nangkap kupu-kupu itu kan susah, tapi ketika kita mulai menanam bunga, menanam sarangnya, biarkan kupu-kupu itu datang sendirinya gitu, tanpa kita sadari. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita mau ikhtiar langit mendapatkan keajaiban, ya kita fokus aja dengan membaca sholawatnya, mengistiqomahkan, riadoh apa yang mau kita riadohkan, membaca sholawat dengan balik lagi dengan kemampuan kita masing-masing, entah mau 100 kali setiap hari, atau setiap sholat, atau 1000 kali setiap hari gitu ya, atau misalkan mau 4440 kali gitu ya setiap hari gitu, atau misalkan mau istiqomah membaca sholawat saat bekerja, saat dimanapun kita mengistiqomahkan, tidak jauh dengan membaca sholawat tanpa hitungan, itu juga bagus, teman-teman. Jadi banyak cara, banyak hal yang kita bisa lakukan gitu, selain kita selain kita memfokuskan, tergantung niat kita, tergantung keinginan kita, teman-teman. Paling itu ya yang saya sampaikan, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.